Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan barokah untuk kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat duduk bersama di ruang kelas 3A dalam rangka berbagi praktek baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu Kristiani SPD. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga paparan materi, yang keempat sharing pengalaman, dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang ini dengan berdoa bersama, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan berdoa bersama, acara pada siang ini dapat terlaksana dengan lancar. Dalam upaya memupuk cinta tanah air kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ika Wijayanti SPD. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri, kepada Ibu Ika dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Wijayanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan acara inti pada siang ini adalah paparan materi berbagi praktik baik budaya positif. Kepada Ibu Rahayu Kristiani SPD, disilahkan.
Terima kasih Ibu Yuni ya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Matur nuwun Ibu Kepala yang telah memberikan support terlaksananya kegiatan ini. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif merupakan kunci sebagai keberhasilan di sebuah sekolahan. Bayangkan dalam sekolahan ini adalah taman-taman dan memiliki bunga-bunga yang bermekaran indah. Taman-taman ini diisi oleh peserta didik kita, anak-anak kita yang diumpamakan sebagai bunga-bunga yang bermekaran. Di sini saya akan menyampaikan implementasi konsep-konsep yang telah saya pelajari pada modul 1.4 di mana nantinya akan dikoneksikan terhadap materi pada 1.3, 1.2, dan 1.1. Pada materi yang pertama, saya memperoleh tentang budaya positif. Budaya positif di situ merupakan kunci keberhasilan suatu sekolahan agar tercapainya suasana yang nyaman, di mana menjadi seorang guru penggerak di situ diharuskan atau diwajibkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pada budaya positif, kami mempelajari penerapan konsep intinya, yaitu disiplin positif dan memahami perilaku manusia terkait hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Sekolahan kita sudah menerapkan budaya positif antara lain yaitu memupuk nasionalisme dengan pembiasaan upacara bendera, dan pada setiap harinya juga di kelas-kelas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memupuk kedisiplinan sudah dibiasakan juga, yaitu sambut teman dengan berjabat tangan, dan Bapak Ibu Guru pasti juga melakukan pendampingan individu secara intensif kepada anak-anak kita yang memang membutuhkan. Budaya positif ini alhamdulillah di sekolah kita sudah terlaksana. Akan tetapi saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari modul 1.1 hingga 1.4, yaitu disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Serta disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat merasa ingin dipuji ataupun mendapat pujian ataupun takut dengan hukuman. Jadi harapan dilakukan disiplin positif di sini adalah menumbuhkan dari dalam diri peserta didik kita untuk berperilaku menerapkan keyakinan-keyakinan kebajikan itu atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, untuk kita mengetahui murid kita itu melakukan disiplin positif itu berdasarkan apa, saya mendapatkan ini dari modul 3
modul titik 3, modul titik 3, yaitu modul titik 4, maaf. Motivasi perilaku. Jadi motivasi perilaku itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Takut atas kesalahannya itu tergolong dalam perilaku motivasi yang perilaku internal. Jadi baru dari luar. Sedangkan yang diharapkan adalah motivasi internal itu tumbuh sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada penerapan disiplin positif, arahannya guru harus memotivasi dan berupaya untuk mewujudkan peserta didik kita itu memiliki motivasi internal. Hal yang harus dilakukan adalah agar tercapainya motivasi internal dalam diri, seminimal mungkin kita akan menghindari hukuman ataupun pemberian penghargaan secara berlebihan. Karena menurut penelitian disinyalir hukuman dan penghargaan yang berlebihan itu hanya akan menimbulkan motivasi eksternal, bukan dari internal. Akan tetapi kita seorang guru harus menumbuhkan motivasinya dari internal kepada peserta didik kita. Di sini pada posisi kontrol seorang guru itu kami mendapatkan teori ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di mana posisi kontrol seorang guru pada modul 1.4 kami guru penggerak itu diwajibkan atau diusahakan itu menjadi seorang manajer, baik manajer di dalam kelas ataupun menjadi manajer saat melakukan pembimbingan kepada peserta didik kita. Karena dengan manajer, dengan posisi kontrol manajer, itu kita dapat kembali lagi menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Posisi yang diharapkan sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menumbuhkan menemukan penyelesaian atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi sebagai manajer diri sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi saat kita bertindak sebagai manajer dan membimbing murid, harapannya itu murid juga bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Sehingga dia memiliki keyakinan, aku pengen jadi seperti ini. Tetapi harus sesuai dengan, kita arahkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Materi yang kedua yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana budaya positif dapat terwujud dengan dilaksanakan atau diimplementasikan melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat berperan gurunya yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan, kesepakatan antara murid dan guru tentang apa yang akan dilakukan. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan terus diterapkan dalam lingkungan kelas ataupun sekolah. Keyakinan kelas ini bisa dievaluasi setiap berkalanya. Jadi misalkan
di tahun ini kita membuat keyakinan kelas dengan anak didik di angkatan ini. Nanti di tahun berikutnya kita harus bersepakat juga lagi. Tahap praktik keyakinan kelas. Di dalam demonstrasi kontekstual, saya sudah mempraktekkan dan saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan, yaitu tahap-tahapannya adalah menggali peraturan yang perlu disepakati. Guru memfasilitasi curah pendapat dengan peserta atau murid, mengumpulkan peraturan-peraturan yang diinginkan. Yang kedua yaitu mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Di sini langkahnya yaitu kita bersama peserta didik mencari apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang tidak boleh, apa sih yang harus kita sepakati, itu dalam bentuk masukan-masukan dari peserta didik. Kemudian dari masukan-masukan tersebut kita hindari kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Kalimat yang bersifat negatif di sini adalah kalimat yang menggunakan kata tidak. Maka di keyakinan kelas kita menghindari kalimat-kalimat tidak. Jadi contohnya semisal tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kita akan ubah kalimat itu menjadi datang tepat pada waktunya. Atau dilarang membuang sampah sembarangan, maka akan kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pemilihan-pemilihan kalimat ini kita buat yang positif. Langkah berikutnya adalah mencarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Guru dan murid mengkaitkan peraturan pada bagian sebelumnya yang sudah kita sepakati menjadi sebuah nilai kebaikan atau keyakinan. Nah, di sini maksudnya seperti tadi misalnya datang tepat pada waktunya. Kita masukkan ke dalam apa ini? Bisa ke disiplin atau tanggung jawab atau jadi kita akan kelompok-kelompokkan menjadi nilai-nilai universal yang sudah kita yakini. Kemudian adanya pendalaman keyakinan kelas tampak seperti menggali perilaku yang mencerminkan. Jadi di sini kita nanti akan membuat tabel T dan tabel Y di mana kita bisa mengkelompokkan. Oh, mana sih ini peraturan yang terlihat? Oh, mana sih peraturan yang terdengar, hanya terdengar saja? Contohnya seperti ini. Misalnya membuang sampah pada tempatnya itu merupakan perilaku kebajikan dalam kesehatan. Nah, di sini itu bisa terlihat nyata tidak sama anak. Oh, terlihat nyata. Berarti kita masukkan ke dalam tabel terlihat. Sedangkan nanti misalkan ada yang membantu teman itu termasuk dalam perilaku kebajikan yang mana? Oh, membantu berarti menyayangi. Oh, berarti nanti membantu kan kita tidak bisa secara kasat mata terlihat nggih. Oh, berarti itu bisa masuk ke dalam perilaku. Jadi yang pendalaman keyakinan ini kita hanya mengkelompokkan saja mana yang terlihat dan mana yang terdengar. Yang terakhir yaitu pendalaman keyakinan tugas saya dan tugas kamu. Di sini kita dalam kelas nggih, ada murid dan ada guru. Kita harus juga sepakat bahwa guru itu juga memiliki kewajiban. Tugas saya apa sih? Tugas kamu apa? Oh, jika saya tidak boleh datang terlambat, maka guru juga tidak boleh. Begitu. Oh, jadi ada anak itu juga tahu, oh memang Bapak Ibu guru juga menerapkan keyakinan tersebut. Jadi ada pembahasan mengenai keyakinan saya dan keyakinan kamu. Yang dimaksud di sini adalah keyakinan murid beserta keyakinan guru. Nah, dari praktek ini saya sudah menerapkan, yaitu pada awal tahun pembelajaran kemarin, yaitu kami
membuat keyakinan kelas, masih dalam bentuk kelas ya Ibu. Nanti ini bisa diaplikasikan untuk keyakinan sekolahan yang nanti juga kita bisa mengambil inspirasi-inspirasi dari Bapak Ibu guru ataupun warga sekolah. Dengan menggali peraturan, jadi saya mencoba untuk anak-anak menempelkan peraturan-peraturan apa yang mereka inginkan. Kemudian kami mencoba untuk mengubah kalimat yang mereka tulis menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian saya mengelompokkan ke dalam keyakinan-keyakinan secara universal. Kemudian jadilah keyakinan kelas yang kami peroleh di kelas 5, kelas 5A. Keyakinan kelas di kelas 5A, kami hanya ada 3, yaitu kami meyakini saling menghormati, menyayangi, dan berperilaku sopan akan membuat kita bahagia. Yang kedua, kami meyakini dengan menerapkan kedisiplinan, kita akan mudah meraih cita-cita. Karena kita sekolah adiwiyata, saya membuat yang kelompok lingkungan di sini termasuk dari turunan dari membuang sampah, menyirami tanaman, tidak boleh. Nah, ini masuk di menjaga lingkungan kita akan menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Nah, keyakinan-keyakinan ini setiap hari berusaha kami ingatkan dengan cara membaca setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan tidak lupa juga bahwa ini keyakinan tersebut muncul karena kesepakatan bersama, jadi kita tanda tangani, kita deklarasikan dengan tanda tangan, setiap anak harus menandatangani di kertas awan dengan namanya. Nah, menginjak yang kedua, materi tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi tentunya dengan 3 tahapan, yaitu tahap menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari tujuan segitiga restitusi ini tentunya akan diharapkan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi perilakunya. Jadi tidak lagi melakukan hal yang baik itu karena takut hukuman ataupun karena ingin pujian, melainkan sudah menyadari dari dirinya sendiri. Menstabilkan identitas yang dimaksud adalah langkah pertama dan paling dasar dalam menerapkan konsep segitiga restitusi. Konsep ini yang sering digunakan dalam pendidikan psikologi, bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka bersalah, itu jangan langsung, oh kowe salah. Tetapi kita rangkul dulu dengan menstabilkan identitasnya dia, bahwa kamu itu tetap diterima kok di sini. Jadi istilahnya kita ngerangkul dulu nggih. Nah,
Ini untuk menyetabilkan identitas peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, mengapa menyetabilkan identitas itu penting? Ketika seseorang melakukan kesalahan, seringkali mereka merasa gagal atau tidak berharga. Nah, hal ini dapat menggoyahkan identitas dan kepercayaan diri mereka. Maka di depan tadi saya juga mengatakan bahwa dengan menstabilkan identitas, maka kita sudah merangkul dulu. Sing salah ki ayo didandani. Ibaratnya seperti itu. Kemudian manfaat atau tujuannya yaitu mencegah perasaan bersalah yang berlebihan dengan menegaskan bahwa semua orang berhak melakukan kesalahan, individu merasa lebih diterima dan dihargai, membangun rasa percaya diri. Ketika individu merasa identitas mereka aman, mereka lebih terbuka untuk belajar dari kesalahan atau memudahkan proses pembelajaran. Dengan identitas yang stabil, individu lebih fokus pada solusi daripada menyalahkan dirinya sendiri. Itu manfaat atau tujuan dari menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Merupakan langkah kedua dalam segitiga restitusi. Validasi ini berarti mengakui dan menerima bahwa tindakan yang dilakukan memang salah. Bukan berarti kita mengiyakan terus mengizinkan, tidak, tetapi kesalahan tersebut akan diakui dan dapat mengungkapkan ngopo toh kok aku melakukan ini. Jadi kita mengetahui karena setiap tindakan peserta didik kita itu pasti memiliki dasar. Semisal saja Bapak Ibu guru juga tahu nek sing rada usil, Bapak Ibu guru kadang juga mengira-ira, oh mungkin karena kurang perhatian. Nah, itu jadi apapun tindakan mereka pasti ada dasarnya. Nah, di sini di validasi tindakan yang salah, kita berusaha untuk mencari tahu kenapa toh kok peserta didik kita melakukan perilaku yang salah. Mengapa validasi tindakan itu penting? Karena bisa membuka ruang dialog. Ketika seorang merasa tindakannya diakui, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Kemudian mencegah penyalahan diri, yang dimaksud adalah penyalahan diri secara berlebihan. Dengan memvalidasi kesalahan, kita membantu individu menghindari perasaan bersalah yang berlebihan, yang justru dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memfokuskan pada solusi. Setelah kesalahan divalidasi, individu akan lebih mudah diarahkan untuk mencari solusi dan memperbaiki situasi. Validasi tindakan yang salah adalah langkah penting dalam segitiga restitusi. Dengan memvalidasi kesalahan, kita memberikan kesempatan kepada individu untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Jadi bukan berarti kita terus mengiyakan, tetapi di sini sebagai seorang manajer dari siswa kita akan membantu untuk menemukan pengalamannya. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah langkah terakhir dalam segitiga restitusi. Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebut. Apa tujuannya? Kenapa kita harus menanyakan keyakinan? Karena membantu individu memahami konsekuensi tindakan dengan menghubungkan tindakan nilai-nilai yang diyakini. Individu akan lebih mudah memahami mengapa tindakan tersebut salah dan apa dampaknya bagi dirinya maupun orang lain.
Kemudian yang kedua, membangun kesadaran diri. Pernyataan tentang keyakinan mendorong individu merenung untuk memahami dan mengaitkan nilai-nilai yang penting bagi dirinya. Kemudian juga memfasilitasi perubahan perilaku. Ketika individu menyadari bahwa tindakannya itu salah, maka dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada, akan termotivasi untuk memperbaiki. Menanyakan keyakinan, langkah yang sangat penting dalam segitiga restitusi. Langkah ini membantu individu untuk tidak hanya memahami kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini saya telah melakukan praktek segitiga restitusi yang kami ambil dari murid kita yang bernama Saka dan Via serta Naufal. Via, boleh Ibu tahu mengapa kamu sering tidak mengumpulkan tugas? Saya lupa, Bu. Lupa memang bisa terjadi, tapi kalau sering kali mungkin ada yang perlu kita perbaiki ya. Saya akan membuat daftar list tugas, Bu. Dan saya akan centang tugas yang sudah saya kerjakan dan saya kumpulkan, Bu. Bagus, Via. Dengan kamu membuat list tugas, semoga tidak lagi ada tugas yang terlewat. Dan kamu bisa menjadi anak yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Nama saya Via, peserta didik kelas 5. Saya sangat senang diajak Ibu Rahayu Kristiani berdiskusi menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya jadi lebih mengerti akan tanggung jawab terhadap kewajiban saya. Terima kasih, Bu Rahayu. Saka, apa yang membuat kamu sering berkata kasar kepada teman-temanmu? Saya tidak tahu, saya hanya kesal saja. Aku mengerti kamu merasa kesal, tapi menggunakan kata-kata kasar tidak akan menyelesaikan masalah. Apakah kamu tahu bagaimana perasaan temanmu saat kamu berkata kasar? Kesal juga, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya sudah berkata kasar dan menyakiti perasaan Naufal. Bagaimana, Naufal? Maukah kamu memaafkan Saka? Mau, Bu. Karena kalian sudah saling memaafkan, apa yang harus kalian jaga dari pengalaman ini? Harus belajar sabar. Saling menghormati teman, Bu. Bagus, Mas Saka dan Mas Naufal sekarang boleh kembali ke kelas. Saya Saka, peserta didik kelas 5. Terima kasih Ibu Rahayu Kristiani. Saya merasa senang berdiskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi dari kesalahan saya. Saya berjanji akan menjadi anak yang sopan dan berkarakter yang positif. Terima kasih Ibu Rahayu. Nah, di sini saya akan mengkaitkan budaya positif dengan filosofi KHD tentang pendidikan. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pendidikan KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian berkaitan pula dengan
nilai dan guru penggerak yang kami pelajari, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai serta peran, di mana nilainya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran seorang guru yaitu kembali lagi menjadi pemimpin dalam sebuah pembelajaran. Kedua, bisa menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi serta mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, terakhir pada kegiatan antar materi kami melakukan refleksi di mana saya diminta memahami konsep modul budaya positif terkait dengan positif teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, serta posisi guru, kebutuhan dasar, serta keyakinan, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan ke rekan guru di sekolah. Nah, hari ini saya mencoba untuk membagikan apa yang sudah saya dapat ke teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Ibu Rahayu Kristiani SPD yang sudah berbagi praktik baik yang sangat luar biasa di siang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, satu kata kunci yang saya dapatkan dari Bu Rahayu Kristiani, bahwa kunci keberhasilan sebuah sekolah adalah terbentuknya ibarat sekolah kita adalah taman yang sangat luas penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Dan bunga-bunga itu adalah anak didik atau peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sharing pengalaman. Kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Krebet, Ibu Sutrismiati MPD untuk berbagi pengalaman di 10 menit pertama. Monggo Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak dan Ibu yang saya cintai, benar sekali ya untuk budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Rahayu Kristiani selaku calon guru penggerak yang telah mempelajari materi-materi. Nah, saat ini kita dikenalkan dengan budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan tadi sudah disampaikan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid
di mana hal itu sudah terbiasa nggih, sudah terbiasa di dalam sekolah kita. Contohnya yaitu ada salam, senyum, sapa, terima kasih, tolong. Nah, itu juga budaya-budaya positif. Itu sudah kita tanamkan kepada para siswa kita, para peserta didik kita. Kemudian budaya positif yang mana lagi yang sudah diberikan ataupun sudah terbiasa tertanam di sekolah kita. Contohnya bersikap sopan kepada guru. Kemudian bersikap dari ke kelas, pendidik sebagai guru. Ini di sekolah-sekolah kita tetap melakukan atau menanamkan budaya positif tersebut. Yang lainnya, misalnya Bapak Ibu juga sudah itu budaya antri, ya. Budaya antri kemarin dari amanat pembina upacara dari Bu Imas juga sudah menyampaikan bahwa anak-anak kalau jajan itu bayar dulu apa makan dulu. Itu juga merupakan budaya positif juga. Kemudian yang lainnya, contoh budaya positif yang lainnya yaitu kita memberi bimbingan ataupun arahan, ya. Kita menyuruh siswa kita untuk bekerja bakti, ya. Untuk di era ini Bapak Ibu di masyarakat itu kegiatan kerja bakti ini hampir luntur. Gotong royong ini hampir luntur. Mereka disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga mereka terima bayar mbangane datang untuk ikutan kerja bakti, sehingga keakraban warga di situ kurang akrab, nggih. Jadi kita silaturahim atau bergaulnya itu kaku, nggih. Apabila kita tidak, apalagi yang punya jabatan tinggi, nggih. Tinggi tapi bukan guru, nggih. Kalau guru itu luwes di masyarakat. Misalnya seperti jaksa, hakim, polisi ataupun itu memang agak kaku, nggih, di masyarakat untuk bergotong royong seperti itu. Tapi kita sebagai guru ini tetap saja kita mengajarkan budaya positif kerja bakti atau gotong royong. Kemudian ini juga pengalaman, nggih, dari Ibu Tati juga sudah menerapkan kepada siswanya untuk datang tepat waktu di kelas. Jadi kok sudah bel masuk duduk, teman-temannya di dalam kelas masih ada di luar, ini disuruh lapor minta izin kepada kepala sekolah. Tentu saja saya sebagai kepala sekolah menanyai kenapa hari ini terlambat. Ya, nanti di situ anak-anak yang lapor itu dengan berbagai macam alasan mengutarakan kenapa
bisa datang terlambat itu, dan dipesan besok lagi jangan sampai terlambat lagi. Namun biasanya kalau anak yang agak lambat itu ya diulang-ulang lagi kegiatan terlambat datang ke sekolah. Sehingga kalau lapor kepada kepala sekolah tentu saja karena sudah siap memakai seragam, sudah harus datang di sekolah, ya saya izinkan, ya saya izinkan. Asal terlambatnya tidak terlalu lama. Tuh. Kemudian yang ini Bapak Ibu, saya agak budaya positif yang satu ini tentang kejujuran, ya. Kejujuran. Nah, ini perlu kita introspeksi, ya, tentang kejujuran ini penting sekali, ya, penting sekali di kehidupan kita semua. Biasanya di dalam kejujuran ini nanti dalam perjalanan kehidupan manusia itu hanya menemui hukum karma, ya, hukum karmanya. Jadi sekarang yang berbuat tidak jujur, nah, suatu saat dalam perjalanan hidupnya dihadapkan kepada siapa? Nanti tidak dijujuri lagi, ya, seperti itu. Karena saya sudah mengalami sendiri, ya, ketika berbohong, ketika mau alasan apa, mau berbuat apa, itu ternyata hukum karma, ya, hukum karma sendiri nanti bisa memberi pelajaran kepada kita semua. Tapi alangkah baiknya budaya positif ini, yang kejujuran ini, kita beri pelatihan ataupun nasihat motivasi kepada peserta didik. Kemudian budaya positif yang lain yaitu menyimak. Ya, menyimak itu artinya menghargai orang lain untuk berbicara ataupun menyampaikan pendapat. Ya, itu jika ada orang tua ataupun orang sedang menjelaskan, hendaknya dibiasakan anak-anak atau peserta didik itu disuruh mendengarkan dulu. Jangan bicara sendiri ataupun gojek sendiri. Ya, itu. Kemudian yang lain budaya positif di sekolah itu banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya membuang sampah pada tempatnya sudah pas, ya, sudah pas. Sudah kita berikan, ya. Kemudian nah, yang ini nasionalisme. Nasionalisme ini rasa kebangsaan, ya. Nama lainnya rasa kebangsaan. Jadi anak-anak diberi pembelajaran ataupun contoh itu rasa kebangsaan itu bagaimana, itu mengakui tanah air kita, ataupun ketika lahir kita dari rahim ibu, ya, itu ibu itu mengeluarkan darah bersamaan kita ketika bayi. Lah itulah namanya tanah tumpah darah, ya. Tanah tumpah darah di mana tempat kita lahir. Nah, itu masih banyak sekali pengalaman yang bisa saya ketika saya menjadi guru itu saya ceritakan kepada anak-anak, kepada para siswa untuk bercerita. Kemudian menyanyi juga itu ketika nasionalisme ini, itu yang lagunya tanah air ku tidak kulupakan. Nah, itu ya, itu anak-anak itu menjadi rasa kebangsaannya itu tinggi. Ya. Itu
dari beberapa beberapa stansa dari syair lagu itu. Jadi tidak satu stansa, tapi mungkin ada 3 stansa di situ. Oke. Nah, masih banyak lagi Bu Tia, kiranya saya ketika menjadi guru contoh-contoh budaya positif yang sampai sekarang sudah berkembang, sudah tertanam di sekolah-sekolah, baik sekolah kita sendiri maupun sekolah yang lainnya. Begitu Bapak Ibu pengalaman saya ketika menjadi guru, mungkin masih juga banyak kurangnya. Saya akhiri, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sutrismiati MPD yang sudah berbagi cerita pada siang hari ini. Masih ada waktu 10 menit kita untuk berbagi cerita yang kedua, yaitu kepada Ibu Tati Nurhayati SPD sebagai guru penggerak di SD Negeri Krebet. Kepada Ibu Tati Nurhayati SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, untuk hari ini saya sangat senang sekali bersama Bu Tia yang sudah memaparkan tentang budaya positif. Memang ini menjadi hal yang paling penting buat kita sebagai seorang guru dan juga sebagai fasilitator pembelajaran di sekolah ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun yang namanya budaya positif itu berakar dari disiplin positif. Di mana disiplin positif itu merupakan pendekatan yang dapat menuntun anak untuk bisa memilih dan bersikap bagaimana dia untuk mengendalikan diri, pengendalian emosi, agar dia bisa berperilaku yang bisa menuju pada nilai-nilai kebajikan. Nah, terkait hal ini, sebagai seorang guru, saya akan berbagi juga, dan mari kita merefleksi tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya Bu Tia ya. Ya, ada 5 kan Bapak Ibu? Sebagai penghukum, yang pertama penghukum, di paling rendah ya Bu Tia, penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentunya kita semua pasti ingin menjadi seorang manajer. Namun terkadang kita juga ada khilafnya, nggih. Kadang sebagai penghukum, contohnya adalah kita memberikan hukuman baik secara fisik maupun verbal. Tetapi ini harus dihindari. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Terkadang menggunakan bahasa yang lembut, namun sedikit menusuk. Contohnya, kamu ini terlambat lagi. Lembut namun sangat mengena bagi anak-anak. Kemudian sebagai teman itu kita melakukan pendekatan personal. Kita merangkul anak, bagaimana kok terlambat, ada apa ya nak? Nah seperti itu. Yang keempat sebagai pemantau, kita ini hanya berdasarkan fakta. Kamu sudah berapa kali terlambat? Diulangi lagi. Nah, tentunya ini harus kita hindari dan kita upgrade lagi ke manajer yang benar-benar kita bisa menjadi manajer yang bisa menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Gitu ya Bu Tia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati Nurhayati SPD sebagai guru penggerak di SD Negeri Krebet. Bapak Ibu, satu kesimpulan dari berbagai praktik baik yang disampaikan Bu Tia, bahwa mari mulai hari ini kita samakan tujuan, kita buat sekolah kita menjadi taman yang penuh dengan bunga, dengan anak-anak kita merasakan nyaman dan bahagia berada di lingkungan sekolah kita.
Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan acara yang keempat yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada siang ini, kita tutup dengan menyanyi Bagimu Negeri kepada Ibu Ika Wijayanti. Disilahkan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih Ibu Ika. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita tutup acara siang ini dengan berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wijayanti. Sebagai rekan sejawat, saya sangat mengapresiasi dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan oleh Ibu Rahayu Kristiani dalam menciptakan budaya positif di kelas. Melalui penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, beliau mampu membangun lingkungan belajar yang harmonis dan penuh rasa saling menghormati. Pendekatan beliau dalam menyelesaikan konflik dan membimbing siswa untuk memahami serta memperbaiki kesalahan mereka sangat menginspirasi. Saya yakin bahwa Ibu Rahayu Kristiani adalah sosok yang tepat untuk menjadi guru penggerak karena beliau selalu siap berbagi praktik baik yang bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrismiati, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Krebet, merasa bangga terhadap Ibu Rahayu Kristiani sebagai calon guru penggerak yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Beliau telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung dengan cara membangun keyakinan kelas yang kuat di antara para siswanya. Melalui penerapan segitiga restitusi, Ibu Rahayu Kristiani secara efektif membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong tanggung jawab pribadi serta pemulihan hubungan di kelas. Inisiatif dan pendekatan beliau telah memberikan dampak positif yang signifikan
Oleh karena itu, Ibu Rahayu Kristiani bisa menjadi inspirasi bagi rekan sejawat dan siswa-siswanya. Demikian ungkapan rasa terima kasih saya dan penilaian saya kepada Ibu Rahayu Kristiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.